Halo rekan-rekan sekalian, berjumpa lagi bersama dengan saya William Jaya Pranata dalam program Sapa Warga. Kita bertemu lagi dan kali ini ada topik yang menarik berkaitan dengan teman-teman saya yang hadir di studio. Ya, sudah tidak asing lagi bagi kita. Mari saya ingin kita menyapa satu persatu. Yang pertama, Pak Bose, selamat sore. Selamat sore Pak Apa William. kabar? Selalu baik. Puji Tuhan. Baik, Pak Kris, apa kabar? Baik, sehat. Ya, puji syukur Pak Kris ya. Dan kita juga ingin menyambut Pak Erlangga. Apa kabar Pak Erlangga? Kabar baik, Pak. Terima kasih. Jadi pada kesempatan ini teman-teman kita akan ngobrol tentang kepengurusan. Nah, seperti kita tahu bersama bahwa kepengurusan ECR, P3SRS ECR ini telah demisioner. Nah, itu sebabnya memang kita berharap dan berdoa bersama agar supaya kepengurusan yang baru yang akan nantinya dipilih di dalam ruta yang akan datang bisa terlaksana dengan baik. Nah, untuk itu saya akan mengambil waktu untuk ngobrol-ngobrol sejenak dengan Pak Bose, Pak Kris, dan juga Pak Erlangga. Nah, saya mulai dulu dengan Pak Bose dan juga Pak Kris. Pak, ini kalau boleh saya bertanya, kurang lebih apa yang menjadi kesan selama menjadi pengurus Pak Bose dan Pak Kris nih? Baik Pak. Ya. Pertama-tama siap-siap dibully Pak. Oh begitu. Dadas ini guyon Pak ya. Artinya Iya. Kami sebenarnya selalu terbuka untuk menerima kritikan yang apalagi kritikan itu membangun ya. Jadi kami tidak takut untuk dikata-katain. Kalau sifatnya itu membangun Pak, terima kasih sekali. Dan pasti akan kita catat itu dan akan kita bawa di dalam meeting-meeting rutin kita. Dan kalau jadi pengurus Pak, sebenarnya ya ini mana amanah yang sudah kita sepakati, kita komitmen saya mau terlibat di dalam sini harus full Pak. Dalam artian kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita putuskan Pak. Iya. Mbak Kris lain. Bagaimana Pak Kris? Kalau tadi Pak Bose sudah mengatakan demikian, dari Bapak bagaimana? Ya, sama Pak. Ini ya juga sebetulnya adalah boleh dikata calling ya atau panggilan. Karena ini sifatnya juga sosial. Karena ini ngurusin tempat tinggal bersama, satu atap bersama dengan warga yang kebetulan kan juga tetangga, istilahnya hidup seatap, kita harus tetap memperhatikan keguyuban, kerukunan, itu yang paling penting. Karena ada apa-apa pun kita mau manggil saudara kita juga jauh sekali. Yang ada adalah sebelah kita, tetangga kita, itu yang paling dekat. Ada kebakaran, ada apa, ada sakit, ada apa, minta tolong ya selalu ke tetangga yang paling dekat, bukan keluarga yang jauh. Nah, di dalam kepengurusan ini kita istilahnya sering juga dikata-katain atau apa, tapi ya enggak apa-apa karena ini juga membangun. Karena dalam meeting pengurus ya harus kita perbaiki, kita sounding. Makanya kalau kita di kepengurusan kalau rapat ya saya mungkin juga maaf mungkin kadang-kadang sangat vokal sekali, jadi ya karena saya juga harus menyuarakan yang lainnya. Kadang-kadang kita harus berselisih pendapat di dalam kepengurusan. Yang penting begitu keluar dari meeting kita sudah satu suara dan memang suara itu adalah yang terbaik yang kita pilih. Makanya kenapa pengurusan kita juga ganjil, karena ya kita untuk kalau sampai ada voting, untungnya sampai hari ini juga tidak pernah terjadi aman-aman Mbak ya. Pengurus selalu aklamasi. Jadi ya ini syukurlah dalam. Nah, kebetulan juga kena pandemi ini kita jadi sulit sekali. Dalam 2 tahun terakhir walaupun sudah demisioner 1 tahun juga ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Iya.
harus tetap rajin untuk rapat walaupun Zoom, walaupun online, tapi hampir boleh dikata tiap 2-3 minggu pasti kita rapat. Karena untuk apa ini namanya, keamanan, supaya tidak penyakit ini tidak menjadi wabah yang besar di apartemen. Karena itu saya juga ambil pelajaran dari luar negeri, dari Hong Kong, di mana banyak sekali COVID ini, atau waktu itu SARS ya, yang sampai satu building kena semua. Nah ini harus kita jaga, kita ketatin. Makanya kenapa saya juga sering negur BPL, sama BM, kalau ada yang tidak pakai masker harus ditegur keras-keras supaya harus pakai masker. Inilah gunanya supaya ini. Untunglah kita sekarang Surabaya per hari ini tadi sudah lihat kasus aktif sudah tinggal 254. Mudah-mudahan akan menurun terus sehingga kita nanti bisa mengadakan rapat umum dengan aman. Mudah-mudahan, insya Allah begitu kan. Iya. Jadi berarti kalau yang menjadi kesan daripada Pak Bose dan Pak Kris, kalau saya boleh simpulkan ini, pertama nano-nano. Ya, jadi ada manisnya, ada pahitnya, Ada asin. ya ada asinnya, tapi semuanya itu mengacu pada hal kedua nih Pak, bahwa ini adalah kesel-kesel tapi rindu. Iya. Kesel-kesel tapi berkesan. Betul. Nah, jadi memang menarik juga yang tadi Pak Bose sampaikan bahwa siap-siap dibully. Nah, tetapi Bapak juga mengatakan memang ada tanggung jawab yang sebenarnya itu mengatasi semua kesulitan yang ada. Karena tanggung jawab itu yang sebenarnya memampukan Bapak dan tim untuk bisa menjadi pengurus. Demikian pula tadi yang Pak Kris sampaikan bahwa ini tidak gampang. Pekerjaan pengurus ini suka dukanya banyak. Tapi juga bukan hanya suka duka, tapi ternyata dalam pembicaraan hari ini kita mendapatkan hal yang lebih dalam nih, bahwa ternyata tugas pengurus seabrek-abrek gitu ya, Pak ya. Nah, kurang lebih sekarang ada Pak Erlangga di studio juga walaupun online. Nah, mungkin pada kesempatan ini kita juga ingin berinteraksi Pak Erlangga, yaitu tadi kita sudah mendengar bahwa menjadi pengurus itu dengan kondisi yang begitu luar biasa Pak Erlangga. Nah, tentunya dengan kondisi saat ini yang sudah demisioner, paling tidak mungkin kita perlu memberitahukan kepada warga sebenarnya sepenting apakah Pak keberadaan pengurus di dalam sesuatu kehidupan bersama, nah khususnya yang ada di ECR. Nah, bagaimana pandangan Bapak mengenai hal ini? Baik, terima kasih Pak William, Pak Bose, Pak Kris, selamat malam. Bahwa memang kalau ditanyakan mengenai seberapa penting status kepengurusan P3SRS, meskipun masih dalam istilahnya demisioner, atau periode kepengurusannya sudah habis, jawabannya masih sangat penting, Pak. Karena apa? Karena demisionernya ini bukan karena kita tidak menjalankan ketentuan yang ada di anggaran dasar anggaran rumah tangga untuk perubahan, namun karena kondisi, yaitu pandemi COVID-19 yang memang melarang, saya bisa bilang kita masih dilarang untuk berkumpul. Oleh karena hal tersebut, maka status kepengurusan saat ini masih menjadi demisioner. Tapi kalau ditanya penting atau tidak, statusnya masih sangat penting bagi kepengurusan. Karena apa? Meskipun pengurus P3SRS demisioner, namun seluruh kebijakan, seluruh pengelolaan rutin masih dapat dijalankan oleh pengurus. Kalau memang pengurus ini tidak demisioner, justru menjadi pertanyaan siapa yang akan menjabat sebagai mengelola ini, yang mengambil kebijakan ini. Ya, Pak Erlangga, pertanyaan penting yang saya ingin tanyakan tadi, sorry saya potong sejenak karena takut saya lupa nih Pak Erlangga, yaitu begini Pak, apakah bisa kita mengatakan bahwa karena sudah demisioner, maka status di dalam
ECR ini sudah tidak ada lagi pengurus, atau pengurus itu seharusnya tidak lagi eksis begitu Pak? Bagaimana? Sebenarnya kalau terkait dengan status demisioner secara hukum bukan berarti kepengurusan ini sudah berakhir atau sudah bubar. Namun yang berakhir adalah periode kepengurusannya. Namun status menjabatnya masih tetap pengurus yang lama. Kembali lagi penjelasan saya bahwa hal ini dikarenakan bukan karena tidak dilakukannya ruta secara sengaja. Namun memang karena kondisi yang memang melarang. Kalau saya boleh ambil contoh, di Jakarta justru Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengambil kebijakan untuk pelaksanaan ruta secara online. Jadi secara virtual mereka rutanya secara daring. Karena apa? Karena juga banyak terjadi di Jakarta seperti ini. Status kepengurusan periodenya sudah berakhir pada saat kondisi pandemi. Namun oleh pemerintah pusat, kita masih dilarang untuk melakukan perkumpulan atau berkumpul. Jadi mereka mengambil inisiatif, mengambil kebijakan, oke, ya sudah, kalau memang seperti itu, kita jalankan secara online. Namun walaupun sudah ada jalan untuk dijalankan secara online, masih terdapat kendala, yaitu mengenai satu, legitimasi pelaksanaannya, jika di sana ada voting-voting. Nomor dua, terkait dengan pencatatan notaris. Karena kita tahu notaris punya kode etik yang cukup ketat, yang kalau pencatatan berita acara rapat secara online itu ada beberapa yang masih sulit atau belum ada acuannya. Jadi demisioner ini hanya status, tapi tugasnya tetap harus dijalankan. Bukan berarti demisioner terus serta-merta pengurus ini sudah tidak berlaku, kita bikin pengurus lagi sendiri, enggak. Justru masih menjabat, namun perlu diingat bahwa demisioner itu masih tetap menjalankan pengelolaan rutin, namun tidak dapat mengambil kebijakan-kebijakan penting atau mengambil kebijakan-kebijakan baru. Status demisioner hanya untuk menjalankan pengelolaan rutin yang berjalan selama ini. Iya. Jadi berarti dengan demikian Pak Erlangga menjadi jelas. Nanti mungkin silakan Pak Bose ataupun Pak Kris mau ada pertanyaan kepada Pak Erlangga. Tapi saya akan tanyakan terlebih dahulu begini Pak. Jadi jikalau demikian berarti yang disebut demisioner itu bukan berarti pengurus tidak memiliki hak begitu ya. Tetapi ini hanya periode waktu yang sebenarnya sudah berakhir. Tetapi oleh karena show must go on, artinya pertunjukan harus tetap berjalan, pengurus dituntut yang ada ini untuk tetap mengawal, untuk tetap membuat supaya segala sesuatu ini berjalan sebagaimana yang seharusnya. Demikian ya Pak Erlangga ya? Ya, betul. Ya, ini memang kita perlu tekankan agar teman-teman warga juga menjadi jelas bahwa kepengurusan ini tidak boleh dianggap tidak memiliki hak apa-apa. Karena itulah pada dasarnya arti daripada demisioner. Nah, silakan mungkin Pak Bose atau Pak Kris ada pertanyaan untuk Pak Erlangga di dalam hal ini, karena Pak Kris dan Pak Bose ada di tempat ini, artinya berarti kepengurusan ini masih ada, begitu ya, masih eksis. Walaupun saya sering dipanggil Pak mantan katanya Pak. Oh, mantan pengurus. Menarik ya. Ada kata mantan, karena pengurus mantan. Baik. Pak Kris, Pak Bose, apakah ada pertanyaan untuk Pak Erlangga dalam hal kepengurusan ini? Mungkin silakan. Ya. Betul ya Pak Erlangga ya, demisioner bukan berarti mantan ya Pak ya? Betul. Analoginya begini Pak Kris, kalau memang secara teori mungkin para warga masih ada yang bertanya, masih ada yang ragu, saya menganalogikan begini, nantinya jika sudah terpilih pengurus baru dan pengurus yang lama saat ini kita anggap sudah mantan, pengurus yang baru ini akan serah terima dari mana kewenangannya? Oh iya. Siapa yang akan menyerahkan, istilahnya kalau kita lari maraton itu kan ada stick ininya yang akan diserahkan, tongkat estafetnya. Ini siapa yang menyerahkan tongkat estafet kalau kepengurusan yang demisioner dianggap sudah tidak menjabat, sudah menjadi mantan pengurus. Jadi kenapa diberikan status demisioner itu? Karena perlu kita ketahui, perlu kita ingat juga
pengurus di East Coast Residence bukan mendapatkan nantinya yang baru jika sudah terpilih tidak mendapatkan penyerahan pengelolaan dari developer lagi. Karena developer telah menyerahkan pengelolaannya kepada pengurus yang menjabat sebelumnya. Pengurus yang demisioner ini. Nah, tongkat estafet itu saat ini berada di pengurus yang demisioner. Jadi nantinya jika sudah terbentuk pengurus baru, terpilih pengurus baru, barulah tongkat estafet itu diserahkan dari pengurus yang demisioner kepada pengurus baru. Baru di sana mereka bisa berjalan. Baik. Ada lagi betul, mungkin betul. Pak Kris, Pak Bose yang ingin ditanyakan? Jadi walaupun status demisioner, tapi legalitas masih tetap seperti sebelum demisioner ya Pak ya? Ya, sesuai anggaran dasar Pak. Saya rasa sesuai anggaran dasar Pak Erlangga. Setahu saya kan kita akan menjalankan untuk semua kegiatan operasional Pak ya. Jadi sampai ECR ini betul-betul bisa berjalan sesuai dengan operasional yang diharapkan atau yang dianggarkan sesuai yang kita sudah buat bersama. Tapi yang kami lakukan sekarang ini Pak, kami pakai anggaran-anggaran tahun lalu. Ya, ya. Gitu toh Pak Kris ya? Ya, betul. Jadi kita tidak merubah sekali anggaran itu. Kita pakai hanya sebesar apa yang sudah pernah kita putuskan sebelumnya. Ya, ya. Gitu ya Pak Erlangga? Justru satu lagi yang perlu saya tambahkan juga mengenai pertanggungjawabannya. Karena pasti ada beberapa warga yang mempertanyakan ini. Kalau memang pengurus sudah demisioner, pertanggungjawabannya bagaimana? Tetap sampai dengan nanti serah terima kepada pengurus baru, pengurus yang demisioner ini masih bertanggung jawab. Makanya itu kenapa pengurus demisioner hanya dapat menjalankan pengelolaan yang rutin yang selama ini berjalan, bukan menciptakan satu biaya baru atau satu kebijakan baru. Itu nggak boleh, Pak Bos. Ya, kecuali untuk keselamatan ya Pak ya. Ya, kecuali memang urgensinya yang dilihat. Kita harus melihat juga kacamata dari urgensi.